alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sore hari ini yang sudah hujan ya, alhamdulillah Allah berkahi di hari Jumat yang sangat berkah ini. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga Allah tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang kami hormati kepada Ibunda Hajah Hani Julia ASMM selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam Jakarta. Kepada yang kami hormati Ibu Nur Aini SPDI selaku Kepala Toddler Kelompok Bermain TK Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama. Yang kami hormati pada Ibu Sutinah MPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama. Yang kami hormati Ibu Feni Haryanti SPSI selaku Ketua Jamiah beserta jajarannya. Juga yang kami hormati Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 4 Ibu Setfa Ramahyati SE beserta para jajarannya. Dan yang kami hormati Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Juga para Dewan Guru TK SD Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama. Dan orang tua murid toddler kelompok bermain TK SD Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama. Dan juga anakku yang alhamdulillah hari juga ada yang hadir mengikuti pengajian dengan mama dan papahnya, juga para jamaah yang ikut berpartisipasi pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita buka acara pengajian online jamiah ini dengan tema mendidik anak laki-laki dan perempuan dalam Islam dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ayah bunda, para jamaah yang berbahagia, kita awali pengajian kita ini dengan hafalan surat-surat pendek yang akan dibawakan oleh Ananda kita, yaitu Ananda Azam dan Ananda Alesa dari TK Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama. Kepada Ananda Alesa dan Ananda Azam, Ibu Cindy persilahkan. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ilafi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ananda Alisa dan Ananda Azam. Sama. Alhamdulillah barakallah. Terima kasih Bu Cindy. Sama-sama. Baik, itulah tadi penampilan hafalan surat pendek oleh Ananda Azam dan Ananda Alesya. Nah, bagi ayah bunda yang di rumah masih punya adik, saudara, teman ya, yuk segera bergabung di TK Islam Al Azhar 4 Kebayoran Lama agar bisa membaca dan hafalan Quran seperti Ananda Alesa dan Ananda Azam. Yeay. Oke, baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah Toddler Kelompok Bermain TK Islam Al Azhar 4 Kebayoran Lama kepada Ibu Nuraini SPDI. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Insinyur Hajah Hani Yulia ASMM selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam Jakarta, dan yang kami muliakan Al-Ustadz Syekh Ahmad Al-Mirsi selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan yang saya hormati Ibu Sutina MPD selaku Kepala SD Islam Al Azhar 4, dan yang saya hormati seluruh kepala KBTK Islam Al Azhar se-Jabodetabek. Di sini alhamdulillah saya melihat ada kepala TK Islam Al Azhar 27 Cibinong, Ibu Ade, terima kasih hadirannya. Dan yang saya hormati Ibu Feni Haryanti SPSI selaku Ketua Jamiyah Toddler Kelompok Bermain TK Islam Al Azhar 4 Kebayoran Lama beserta jajaran pengurus Jamiyah Toddler Kelompok Bermain TK Islam Al Azhar 4, juga Ibu Septa selaku Ketua Jamiyah SD Islam Al Azhar 4 Kebayoran Lama, dan yang saya hormati pula seluruh orang tua murid toddler kelompok bermain TK dan SD Islam Al Azhar 4 Kebayoran Lama, serta seluruh
jamaah yang hadir pada sore hari ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tidak ketinggalan pula yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu guru karyawan, toddler, kelompok bermain, dan TKI Sama Lazar 4 Kebayoran Lama. Juga Bapak Ibu guru SD yang hari ini mungkin ada perwakilan, serta yang saya sayangi anak-anakku yang hari ini alhamdulillah sudah tampil berani, ada Azam dan Alesya, dan insya Allah sebentar lagi kita saksikan kebolehannya Ananda kita satu lagi yang akan nanti tampil. Terima kasih sayang atas kehadirannya dan sudah tampil dengan berani. Perlu kami sampaikan bahwa Ananda ini adalah salah satu peserta tahfiz ya di KB TKI Sama Lazar 4 Kebayoran Lama, di mana tahfiz ini adalah merupakan program unggulan kelompok toddler, KB dan TKI Sama Lazar 4 Kebayoran Lama. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini melalui virtual dalam rangka pengajian online jamiah ya dengan tema mendidik anak laki-laki dan perempuan dalam Islam. Nah, ini sangat penting sekali buat kita semua di mana di era pandemi ini kita semua selaku orang tua sangat-sangat membutuhkan bekal untuk membentengi keimanan anak-anak kita semuanya. Nah, alhamdulillah tepat sekali pada saat ini bersama Syekh Ahmad Al-Mirsi yang akan memberikan bekal pada kita semua. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ustadz Syekh sama-sama Ahmad Al-Mirsi yang alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami keluarga besar toddler kelompok bermain TKI Sama Lazar 4 Kebayoran Lama menghaturkan terima kasih pula kepada jajaran pengurus jamiah yang telah menyelenggarakan pengajian online ini secara rutin, dan semoga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan keberkahan atas kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh jamaah juga terima kasih atas kesempatannya, atas kehadirannya pada sore hari ini. Selamat mengikuti pengajian online ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Neni atas sambutannya. Cara selanjutnya yaitu sebelum kita masuk ke ceramah Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri, mari kita sama-sama dengarkan dulu ya, ada Pildacil ya. Ada Pildacil dari perwakilan kelas B berapa? Aidan B2 ya, B2. Nah, ini akan dicalonkan ya untuk melatih keberaniannya dalam acara lomba nanti ya. Baiklah, inilah dia. Mari kita saksikan bersama-sama. Ananda Aidan dari kelas B2 TKI Sama Lazar 4 Kebayoran Lama. Dipersilakan Abang Aidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama, Ibu Nuraini SPDI, yang terhormat Bapak Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri, serta jemaah sekalian, serta ibu guru yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Aidan Hafiz Al-Fatih dari kelas B2. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena atas kuasanya lah kita bisa bertatap muka secara virtual. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada suri tauladan umat manusia yang membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jemaah sekalian, hari ini saya akan berpidato tentang hikmah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya singkat menjadi 5M. Apa sih 5M itu? M yang pertama adalah mencontoh. Apa sih maksudnya? Maksudnya meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, yang kedua adalah mengubah. Maksudnya perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Misalnya, tadinya malas belajar, jadi rajin belajar. Tadinya tidak mau membantu orang tua, jadi mau membantu orang tua. Nah, yang ketiga adalah membiasakan amalan yang diperintahkan Allah, seperti sholat, ngaji, zikir, sedekah, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah membaca Al-Quran dan hadis. Nah, kedua pedoman ini agar kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah melantunkan salawat. Yuk kita sholat sama-sama. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sekian pidato dari saya. Semoga berkenan ya. Kalau ada jam yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tepuk tangan buat Abang Aidan. Keren sekali hari ini Pildacilnya ya. Terpesona dengan Abang Aidan ya. Ustadz cilik kita sebelum menuju Ustadz apa nih? Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri. Baik, semoga Bang Aidan nanti besar juga menjadi penceramah ya, insya Allah. Baiklah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini tibalah sama-sama mari kita simak tausiah pada sore hari ini, yaitu dengan tema mendidik
anak laki-laki dan perempuan dalam Islam bersama Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri. Kepada Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para guru, para hadirin, para hadirat, para orang tua, anak-anakku semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi syekh atau ustadz dan syekh sekaligus itu dijadi double ya. Jadi kalau di Timur Tengah disebut syekh, kalau di Indonesia disebut ustadz. Jadi ustadz syekh itu jadi double, ya. Jadi dua jabatan ya. Iya, dua jabatan yang sama. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tertarik sama Adinda Aidan tadi yang ceramah menyampaikan pesan yang sangat singkat dan berkesan. Saya tidak tahu ini dia baca apa hafal gitu. Kalau hafal berarti hebat sekali ya. Hafal Ustaz. Sampai disebut hafal ya. Itu berapa lama ini? Masya Allah. Berapa lama ini? Sebulan apa seminggu? Minggu. Masya Allah. Masya Allah. Minggu katanya Ustaz. Iya. Jadi bagus banget. Tapi ada catatan tadi katanya kalau ada jam patah ya. Ada jam yang patah ya. Jangan disimpan di mana? Jarum yang patah. Jarum yang patah jangan disimpan di mana? Di dalam peti. Oh, nggak bisa disimpan dalam peti, harus dibawa ke ini orang tukang jam biar segera diperbaiki. Nggak ada yang simpan jam rusak. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita di sore hari ini kita semua ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya pada saat turun hujan ini, mudah-mudahan menjadi saat yang penuh dengan keberkahan, saat yang mustajab, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tema kita di sore hari ini, tema yang sangat kita butuhkan pada saat ini, khususnya di zaman atau pada kondisi COVID ini yang sangat luar biasa. Pendidikan anak-anak kita. Nah, anak itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia kita. Termasuk di dalamnya adalah harta dan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Suyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta, dan lain sebagainya. Maka anak kita ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan juga sebagai hibah dari Allah Subhanahu wa taala, penunjuk pandangan mata, kebanggaan orang tua dan sekaligus perhiasan di dunia ini, serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah yang lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala serta lebih baik menjadi harapan kita semuanya. Jika kita mengetahui bahwa anak kita ini sebagai perhiasan, sebagai titipan, sebagai harta terbaik, apa yang harusnya kita lakukan? Seorang yang bijak, jika sudah mengetahui bahwa anak merupakan perhiasan, tentunya dia akan menjaga perhiasan tersebut
dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi sayang sekali pada saat ini anak itu kadang-kadang lebih rendah dibanding emas yang kita atau harta yang kita miliki. Banyak orang tua yang berani menitipkan anak sama membantunya, tapi tidak berani menitipkan emas sama membantu. Banyak orang tua ketika pergi kemanapun pergi, mereka itu berani menitipkan anak sama membantu, tetapi tidak berani menitipkan emasnya sama membantu. Berarti ternyata anak kita ini lebih rendah dibanding harta yang kita miliki. Padahal sebaik-baik harta kita adalah anak kita. Sebaik-baik perhiasan adalah anak kita, keturunan kita. Maka banyak banget orang tua yang berani menitipkan anaknya sama membantu, tapi tidak berani menitipkan emasnya sama membantu. Berarti anak kita lebih rendah dibanding emas yang kita punya. Jika kita mengetahui bahwa anak kita ini sebagai hibah, titipan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk membekali mereka dengan pendidikan yang terbaik hingga mereka betul-betul menjadi penunjuk pandangan mata, memiliki keluhuran dan memiliki budi pekerti yang mulia dan berakhlak baik. Dan ini ada perkara yang wajib atas setiap orang tua adalah benar-benar melindungi dan menjaga anaknya dari berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Nah, bagi orang tua, bagi guru, apa metode pendidikan anak dalam Islam? Ada 5 metode pendidikan anak dalam Islam itu terbaik. 5 metode pendidikan anak dalam Islam itu, dan itu yang terbaik. Yang pertama yang kita harus ingat dan catat dan hafal, at-tarbiyah bil qudwah. Yang pertama yang kita lakukan kepada anak kita, at-tarbiyah bil qudwah. Artinya mendidik dengan memberi contoh yang baik. Mendidik dengan memberi contoh yang baik. Ananda tadi membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 21 surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Bagaimana sikapnya Rasulullah SAW bersama keluarganya? Bagaimana sikapnya Rasulullah SAW bersama anak putra-putrinya? Bagaimana sikap Rasulullah bersama sahabatnya? Bagaimana sikap Rasulullah bersama tetangganya? Bagaimana sikapnya Rasulullah bersama orang yang non-muslim? Maka contoh yang terbaik adalah itu pendidikan pertama. Memberikan contoh yang terbaik untuk anak kita. Seperti orang tua menginginkan anaknya rajin ibadah, dia sendiri harus juga rajin ibadah. Orang tua menginginkan anaknya soleh, dia sendiri harus soleh lebih dahulu. Banyak orang bahas tentang durhaka orang tua kepada anak, tapi mereka tidak tahu bahwa ada durhaka anak kepada orang tua, padahal yang duluan adalah orang tua kepada anak, bukan anak yang durhaka duluan kepada orang tua. Dalam pengertian apa? Orang tua tidak memilih istri yang salehah untuk anaknya. Ketika istrinya hamil, dia tidak memperdengarkan Al-Quran, tidak mendengarkan kata-kata yang baik. Ketika lahir tidak diazani, ketika lahir tidak diberi nama yang baik. Ketika anak mulai besar, tidak dididik agamanya, tidak dididik akhlaknya, hafalan Qur'annya, dan pekerjaan atau amalan-amalan yang lain. Maka sebagai orang tua, sebagai guru, harus kita benar-benar membekali mereka, anak-anak kita itu dengan contoh yang baik. Sebagai guru di kelas harus menjadi contoh yang baik, apalagi guru kan pegang HP. Atau lagi di kelas, lagi ngobrol sama teman, atau hal-hal yang terjadi anak. Maka itu juga akan menjadi penyimpangan bagi anak-anak. Karena anak itu mencontohkan siapa? Ya kalau nggak bilang orang tua saya bilang, guru saya bilang. Selalu begitu. Dimanapun anak-anak itu berada. Dimana aku juga berada. Saya punya guru, beliau mengatakan demikian. Saya punya orang tua, beliau mengatakan demikian. Artinya, yang menjadi contoh kita adalah antara dua. Ya, guru atau orang tua. Kalau tidak, teman. Itu biasanya begitu. Cuma 3 orang ini. Teman, atau orang tua, atau guru. Dan itu 3 orang yang biasa membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita. Setiap orang tua yang menginginkan anaknya hafiz Quran, dia sendiri aja nggak pernah pegang Quran.
dia sendiri aja nggak hafal surat-surat Quran. Nah, bagaimana kita benar-benar memberi contoh yang baik, sedangkan kita sendiri belum menjadi baik buat diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW ketika menjadi orang saleh, orang baik, sebelum usia 40 tahun, nggak ada yang menentang beliau. Beliau itu orang yang mulia SAW. Tapi beliau orang saleh, belum mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi nggak ada yang menentang beliau. Tapi beliau pada saat itu menjadi contoh yang baik. As-Sadiqil Amin, diberi gelar. Ya, orang jujur lagi amanah. Maka Rasulullah SAW orang yang jujur lagi amanah, coba perhatikan. Dengan akhlaknya, dengan contoh baiknya. Nabi SAW, sebagaimana Anas mengatakan, aku berkhidmat kepada Nabi SAW 10 tahun. Tidak pernah mengatakan kepadaku sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kau kerjakan? Atau sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa kau tinggalkan? Dan Rasulullah SAW tidak pernah berkata yang menyakiti hati orang. Rasulullah SAW contoh terbaik kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka metode pendidikan terbaik pertama adalah at-tarbiyah bil qudwah. Kemudian yang kedua, at-tarbiyah bil adah. Ya, mendidik dengan cara membiasakan yang baik. Kita membiasakan anak sejak kecil berjilbab, walaupun lepas pakai lagi, pakai lagi, nggak apa-apa. Lama-lama dia terbiasa. Orang tua kadang-kadang anaknya baru usia 3-4 tahun sudah dipakein jilbab. Jangan full, nggak apa-apa. Kalau dia seandainya kerat atau lepas, itu nggak masalah. Karena itu membiasakan saja, biar dia mengenal. Tak kenal maka tak cinta. Ya, maka kita tidak, kalau tidak mengenal ya tidak sayang, kita tidak cinta. Maka kita mengenal jilbab itu menutupi aurat, menjaga wanita dari hal-hal yang buruk, terus ini wanita jadi diridhai Allah, dicintai Allah. Nah, itu harus kita membiasakan mereka. Orang tua ke masjid, ajak anak, dibiasakan sejak kecil, 3-4 tahun diajak. Tapi di rumah sudah dilatih biar nggak berisik, biar nggak mengotori ruang ibadah dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu membiasakan anak. Jangan orang tua bilang, ayo sudah dengar azan maghrib, ayo ke sana ke masjid. Ya, orang tua ini aja masih nongkrong di depan TV. Ibunya aja masih main handphone. Nah, itu gimana? Mau membiasakan, sedangkan kita sendiri tidak memberi contoh dan tidak membiasakan hal yang baik. Kecuali kalau pada saat azan, ya udah simpan, selesaikan urusan, ayo langsung ke masjid, siap-siap wudhu. Dan anak itu dibiasakan jangan seperti zaman dulu. Kadang-kadang pakai metode yang zaman leluhur kita yang sudah ratusan tahun yang lalu masih mau dipraktikkan di zaman yang serba canggih. Anak-anak sekarang apa aja pakai handphone, ya, sampai belajar juga pakai handphone. Yang kita larang anak pegang handphone, sekarang malah disuruh pegang handphone. Ya kan susah juga gitu. Pendidikan pakai handphone itu, maka anak-anak LC yang lulusan COVID ini sekarang, lulusan LC ini yang lulusan COVID, jadi hormat kepada gurunya nggak terasa. Karena dia kelas 1, kelas 2, dia nggak pernah masuk kelas. Dia nggak pernah belajar sama guru, dia cuma lihat guru itu, dia dengar, itu namanya guru doang. Ya, tapi hormat kepada gurunya nggak gitu terasa oleh anak tersebut. Kenapa? Karena dia memang lulusan zaman COVID gitu. Ya, jadi area yang sekarang itu serba canggih semuanya. Jangan pakai metode kayak dulu. Gitu. Contoh, orang tua datang ke anak, ayo kita ke musola, ayo kita ke masjid. Zaman sekarang nggak bisa. Susah dipraktikkan. Terus gimana caranya? Ada tahapannya. 20 menit sebelum azan, kita bilang, nak, sebentar lagi mau azan maghrib ya. 20 menit lagi mau azan maghrib, sayang siap-siap ya, itu. Kemudian kita 10 menit, kemudian datang lagi, nak, jangan lupa sebelum lagi azan ya, itu ada persiapan, ada tahapan yang dia akan bisa menerima. Gitu. Kemudian, nak, sudah azan, ya uduk dulu saya. Atau kemudian ini udah masuk waktu sholat lagi. Maka mereka itu perlu tahapan. Mereka nggak mau di-cut langsung. Ayo sholat, ayo makan, ayo tidur. Itu tidak bisa. Ada tahapannya gitu. Seperti dia mau tidur. Jangan bilang, ayo sana cuci kaki tidur ya. Tidak. Sayang, ayo baca surat, apalagi itu surat Al-Mulk dulu. Atau berwuduk dulu sayang. Kemudian baca surat Al-Mulk. Kemudian baca zikir tidur. Sebelum tidur. Kemudian rapihin kasurmu, terus bersihkan, takut ada binatang-binatang yang membahayakan. Itu udah ajarin sunnah-sunnahnya. Maka dia bertahap.
tidurnya. Nggak langsung, ayo tidur. Maka ibunya masuk ke kamar, matiin lampu, dia pura-pura tidur di bawah selimut. Ibunya keluar dari kamar, nyalahin handphone lagi, nyalahin lampu lagi. Jadi kan metode pendidikan kita yang zaman dulu itu tidak bisa dibawa ke sekarang. Karena perbedaan manusia dan pola pikir anak-anak sekarang sangat berbeda. Guru dulu suruh anak duduk di depannya, diam nggak bersuara. Tapi sekarang guru sambil lari-lari ke tembok, kayak naik genteng, kayak mau apa. Itu biasa gurunya gitu harus menciptakan metode sesuai dengan pemikiran dan pemahaman anak. Itu metode kedua. Kemudian yang ketiga, at-tarbiyah bil mau'izah. Mendidik dengan cara memberi nasihat dan pembimbingan buat anak. Mendidik dengan memberi bimbingan dan nasihat untuk anak. Itu yang ketiga. Saya mau bertanya kepada guru-guru, boleh salah satu yang jawab, boleh beberapa jawab. Pernah nggak dengar kata atau istilah anak bandel dan anak nakal? Silakan, siapa yang menjawab? Iya, pernah Ustadz. Pernah sekali apa sering dengar? Hampir sering ya kalau di lingkungan tetangga gitu, lingkungan rumah seperti itu. Oke, saya mau nanya, apakah ada dalam kamus Islam istilah anak bandel dan anak nakal? Ada nggak? Tidak ada ya Ustadz ya. Nah, terus tapi harus ada penggantinya kan? Kalau nggak ada istilah itu berarti ada istilah yang lain. Kan Anda sebagai guru kan, guru apa? TK ya apa? Iya, guru TK. Ya, artinya guru TK itu harus diinstal ulang terus, direvisi terus. Setiap 3-4 bulan harus ada kajian untuk menambahkan wawasan. Yang berkomunikasi dengan anak, cara berkomunikasi, cara menarik perhatian anak, cara menyentuh hati anak, dan lain itu kan harus ada. Jadi sekolah itu sudah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali itu sudah di restart ulang gitu kan? Ya ditambahin ilmunya, di-upgrade terus. Jadi kayak handphone gitu, baru kita beli handphone, udah 3 bulan keluar baru lagi. Ya mau biasa kalau orang ikut update itu kan canggih terus. Tapi kalau orang yang dari zaman dulu masih Asia, sampai sekarang mau wifi tapi nggak bisa, mau foto nggak bisa, ya itu tidak bisa, nggak mungkin. Mau seperti kemarin ada ibu-ibu, saya lagi ngisi ceramah di Cirebon, tiba-tiba ada nenek-nenek udah sepuh beliau bawa handphone kecil, handphone nggak tahu Asia apa, semacam Asia apa Nokia gitu zaman dulu ya. Akhirnya dia bilang, boleh nggak foto sama Syekh, kata beliau. Boleh, silakan Bu, saya bilang. Tiba-tiba dikasih ke panitia handphone, anak kaget, handphonenya nggak ada kamera, terus bagi foto bagaimana gitu kan? Sampai hari kiamat juga nggak difoto gitu kan? Akhirnya salah satu jamaah bilang, ya udah aku foto pakai HP saya aja gitu, nanti dikirimin. Saya bingung juga mau dikirimin ke handphone apa, handphone yang aja nggak ada kamera gitu kan? Nggak ada, aduh, masya Allah. Jadi itulah seperti kalau nggak di-upgrade, jadi ditertawakan, jadi dikucilkan, jadi dia nggak ikut berkembangan zaman, jadi nggak nyambung gitu kan? Kayak apa gitu kan, sesuatu yang aneh. Nah, maka kalau kita berpikir, loh kita sering dengar istilah anak bandel, anak nakal, padahal itu dalam kamus Islam itu sama sekali kita tidak ada istilah tersebut. Yang ada cuma 2. Yang ada dalam Islam itu cuma 2. Yang pertama, orang tua yang kurang sabar mendidik anak. Karena kurang sabar, kesal, dicap langsung bandel dan nakal. Pertama, orang tua yang kurang sabar mendidik anak. Yang kedua, orang tua yang jarang memberi nasihat kepada anak. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah anak bandel, anak nakal. Justru gini, ketika kita sumpahin anak dengan kata-kata yang tidak baik, itu malah menjadi anak yang tidak baik kok. Menjadi anak yang buruk. Itu yang disayangkan sampai sekarang. Maka anak bingung gitu, kenapa kita sebagai umat Islam selalu menggunakan. Seperti anak pernah di salah satu daerah lagi ceramah, saya ada orang tua menamakan anaknya apa? Anak kembar. Laki-laki dua-duanya. Yang satu disebut apa? Khairul bariyah. Yang satu lagi syarrul bariyah. Astagfirullah. Kaget saya. Loh, khairul bariyah dan syarrul bariyah. Artinya, khairul bariyah itu artinya, ini kan anak kembar. Jadi yang satu khairul bariyah sebaik-baik manusia, yang satu syarrul bariyah sejahat-jahat manusia. Itu kan nggak semua yang dalam Al-Quran kita kutip. Kan ada nama Abu Lahab dalam Al-Quran, ada nama Fir'aun dalam Al-Quran, ada nama Haman dalam Al-Quran, ada nama-nama yang Qarun dalam Al-Quran. Kan nama-nama yang tidak bagus. Tapi karena dia berpikir itu semua dalam Al-Quran bisa kita pakai, ya nggak mungkin. Ya, seperti yang namain anaknya Al-Hutamah, Al-Lahab, itu kan nama neraka. Astagfirullah. Nah, jadi karena kita jarang memberi nasihat, pembimbingan kepada anak,
Jadi kita langsung malas ini anak memberi nasihat, jadi langsung dicap anak bandel dan anak nakal. Saya pernah lihat baik di Aceh, itu namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kan unik sekali gitu, induknya istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu jadi, maka orang tua ketika punya anak jadi beri nama yang baik. Ya, ada anak di zaman Umar bin Khattab, ayahnya datang, "Wahai Umar, anak saya ini benar-benar durhaka kepada saya." Kata Umar, "Ya udah kita coba manggil anak ke sini." Dipanggil anaknya. Kemudian ya, kemudian dia bilang apa? "Anakku ini durhaka kepadaku." Kata Umar, "Ya udah panggil anak itu." Dipanggil. Anak bertanya kepada Umar, "Bukankah anak itu punya hak kepada orang tua?" "Iya," kata Sayyidina Umar. Terus kata beliau apa? "Oh, terus gimana? Gimana sikap kita ini? Apa hak kita sebagai anak?" Kata beliau, "Hak anak kepada orang tua adalah memilih ibu yang salihah." Anak orang tua itu, suami, memilih ibu yang salihah. Kemudian yang kedua, terus apa lagi? Ketika lahir, diberi nama yang baik. Kemudian didik agamanya, didik akhlaknya, didik hafalan Qur'annya. Apa kata anak tersebut? "Aku ini tidak mendapatkan semua dari itu. Ibu saya bukan ibu yang salihah, aku diberi nama hampir sama dengan nama keledai, kemudian aku tidak didik akhlaknya, tidak didik agama, tidak dikasih hafalan Al-Quran satu surat pun." Maka kata Umar, "Gimana kau datang kepadaku mengatakan anak durhaka kepadamu, sedangkan kamu yang terlebih dahulu durhaka kepada anak." Maka itulah sebagai orang tua, sebagai pendidik, orang tua atau guru. Maka kita guru itu tidak disebut lebih ahsan, jangan menggunakan istilah ustaz dan ustazah. Kita menggunakan istilah murabbi, murabbiyah. Murabbi itu yang mendidik, tapi dengan sepenuh hati, itu kata lebih bagus. Maka ada ulama, ada murabbi. Ada kalau dalam ilmu istilah tasawuf disebut al-alim fulan al-murabbi, murabbi ruhina, murabbi arwahina. Itu karena dia mendidik bukan hanya karakternya, tapi lebih dalam lagi sampai menyentuh hati mereka. Maka disebut murabbi arwahina atau murabbina, itu kata lebih tepat. Kemudian yang keempat, dalam metode pendidikan Islam ini, at-tarbiyah bil muraqabah, mendidik dengan cara memberikan pengawasan. Ibu-ibu jangan berpikir kita menitipkan anak kita di sekolah Al-Azhar atau di sekolah manapun yang mahal, bayarannya begini begitu. Ibu berpikir, oh saya lepas anak aja, mereka kan ada guru yang mendidik. Tidak bisa, harus ada pengawasan dari kedua orang tua. Karena anak itu berada di sekolah itu waktu jam tertentu, apalagi zaman COVID, ya, ada zaman corona, Tuhan ini yang nggak jelas ini, nasabnya dari mana. Jadi kita lihat sekarang, anak-anak 2 tahun, tidak ke guru, tidak berjumpa dengan guru, tidak didik akhlaknya langsung, jadi tugasnya adalah orang tua. Ketika anak di rumah, orang tua pusing, ya Allah, begini anak amat, kapan sekolah buka ya, kapan mereka masuk. Bagaimana dengan sikap guru yang ada di kelas, Anda ini didik anak 1 anak atau 2 anak, Anda pusing, sampai Anda minum Panadol setiap saat, sehari bisa 3-4 kali. Bagaimana dengan guru yang di kelas, yang itu udah kayak semut di depan mereka. Itu kemarin di salah satu sekolah di luar daerah, Masya Allah di Brebes, apa di Indramayu kemarin saya, itu satu kelas 30 anak. Masya Allah, kebayang kayak gimana ini kepala gurunya. Apalagi guru perempuan kan ya. Guru perempuan kan nggak sekuat guru laki-laki. Gampang ini pusing, gampang lelah, gampang capek. Maka Masya Allah, tabarakallah, nampaknya setiap guru punya Panadol gitu, disimpan di dalam laci kelas gitu. Kalau lagi pusing minum 1. Kalau lagi pusing minum 1. Lama-lama pingsan di dalam kelas. Anak-anak kenapa Bu Guru? Ya biasa aja lah gitu kan, Bu Guru tuh setiap hari pusing lihat anak-anak. Nah, maka coba lihat, kita ajak didik 1 anak aja di rumah udah pusing, bukan main. Gimana tugas seorang guru yang didik sampai 30, sampai 40, atau bahkan lebih dari 10 anak juga tuh bayangin. Yang masing-masing karakternya berbeda, apalagi ini sebagai guru, nggak boleh marahin anak kayak dulu, nggak boleh mukul kayak dulu. Jadi banyak tantangan yang dihadapi guru itu. Maka itu orang tua perlu pengawasan. Pengawasan dalam arti ada komunikasi baik dengan kepala sekolah atau dengan wali kelas. Minimal dengan wali kelas. Kita punya wali kelas, seperti kita ngobrol sama teman, sahabat, siapapun itu, kita ngobrol sama wali kelas setiap hari, setiap sore gitu kan. Bunda, gimana anak-anakku hari ini? Baik tidak, apakah ada dia hal-hal yang tidak baik, atau ada kekeliruan, atau ada hafalan yang belum dia setor dan lain.
Nah, itu ada komunikasi baik dan itu pengawasan. Anak pulang diawasin. Saya selalu katakan, banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anaknya. Ibundanya telepon, nak sudah sholat, sudah makan belum, sudah mandi belum, sudah kerjain PR belum. Padahal tidak pernah ditanya, sudah sholat belum, sudah baca zikir pagi petang hari ini belum, sudah nambah hafalan Quran belum. Kan anak kita kalau dibiasakan, Ananda tadi yang menyampaikan bidatunya itu tadi, Masya Allah, yang menyampaikan ceramah, itu luar biasa. Ya, Ananda Aidan tadi. Coba lihat, dia bisa menghafal nama gurunya, kepala sekolahnya, nama saya hafal, dan lain-lain gitu kan. Ceramahnya juga bisa dihafal. Coba kalau anak tersebut atau anak-anak yang lain dikasih hafalan 1 hari 1 ayat. 30 hari sudah punya hafalan 1 surat. Cuma 1 ayat doang, sehari diulang sampai 20 kali. Minimal 20 kali diulang. Nggak mungkin sesuatu yang diulang 20 kali bisa ini. Anak dengar lagu aja sekali, 2 kali hafal. Apalagi ini Al-Quran, firman Allah yang mulia. Maka kalau contoh kita mulai dari surat Amma Yatasa'alun, 40 ayat. Setiap hari 1 ayat, kan ayatnya pendek-pendek. Amma Yatasa'alun. Nah, besoknya lagi. Anin Naba'il Azim. Maka guru di sekolah itu begitu, harusnya. Ya, apalagi anak-anak TK itu. Hebat sekali kalau mereka menghafal. Gurunya mulai dari apa? Surat Al-Mulk. Surat-surat pilihan dulu. Surat-surat, yang penting surat Al-Fatihah dulu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beberapa surat, 10 surat terakhir. Kemudian pindah, boleh. Surat Amma Yatasa'alun 40 ayat, 40 hari hafal 1 surat. Kemudian surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu 30 hari, 1 bulan itu sudah hafal 1 surat. Dan surat-surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, karena anak-anak itu sebagaimana kita mendidiknya. Sebagaimana kita membiasakan dengan Al-Quran. Nanti mau nggak mau dia harus pulang buka Al-Quran. Nggak kayak orang tua nelfon anak, sudah mandi belum, sudah ini belum, sudah ini belum. Nah, itu harusnya dengan memikirkan isi perut anak sebagaimana kita mikirin isi keimanan anak. Kita disuruh sekarang untuk menjaga iman dan imun. Kalau imun, dia akan menjaga diri, apalagi anak-anak lapar. Maaf, anak-anak lapar akan bicara. Tapi nggak ada anak bilang, ayah saya belum sholat zuhur, bunda belum sholat zuhur. Nggak ada. Kalau nggak ditanya, dia nggak bakalan kasih tahu. Tapi kalau untuk makan, dia pasti nanya, bunda lapar dong gitu. Tapi kalau untuk urusan kebutuhan perut, dia pasti ngomong. Tapi kalau untuk urusan agamanya itu perlu dorongan, apalagi anak-anak masih kecil perlu dibiasakan dengan hal-hal yang demikian. Maka kita mendidik anak dengan cara memberikan pengawasan. Terus ngawasin anak-anak kita, pergaulannya dengan teman-temannya siapa, selalu diawasin. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu pergaulan sekarang. Kan Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama saudaranya, sahabatnya. Maka perhatikanlah kamu bersaudara atau bersahabat kepada siapa. Yang kelima dan terakhir dalam bentuk pendidikan ini, at-tarbiyah bil-uqubah. Tarbiyah bil-uqubah itu apa? Mendidik dengan cara memberikan hukuman atas suatu kesalahan. Ya, saya mau nanya guru-guru dan orang tua yang di sini. Apa yang difahami dari kata hukuman di sini? Apa yang dipahami? Silakan, ada yang mau menjawab? Ancaman. Ancaman. Oke, siapa lagi yang bisa kasih jawaban? Sanksi. Sanksi. Terus apa lagi? Hukuman itu menurut kita apa? Biasa kan hukuman suatu yang berat. Apa kira-kira? Anak tahu salahnya apa, Ustaz? Oke, itu salah satu metode yang bagus. Tapi yang anak maksud di sini adalah memberikan hukuman atas suatu kesalahan. Hukuman yang terbaik dalam pikiran kita pasti sanksi yang berat. Seperti dicubit, dipukul, dikasih PR, dikasih apa. Itu kurang tepat semua. Kenapa? Hukuman zaman sekarang bagi anak-anak kita ini adalah menghalangi sesuatu yang dia sukai. Dia senang bermain sepeda. Tahan aja sepeda itu sehari, 2 hari. Karena kamu tadi belum sholat maghrib, belum sholat zuhur, belum kerjain PR. Tahan aja. Itu bagi dia itu hukuman. Dia senang setiap hari makan makanan tertentu. Bunda, nanti kalau saya pulang sekolah masakin ya? Iya. Nah, pas pulang, ternyata sholat zuhur belum, sholat asar belum. Nah, hukuman bagi dia adalah menghalangi sesuatu yang dia sukai. Contoh, ibu tahan aja sepedanya, nangisnya bukan main. Tapi kalau ibu bilang, coba ya udah kerjain hafal surat ini atau kerjain ini atau lakukan ini, dia mau. Yang penting jangan ada pukulan. Dipukul juga kita nggak berani, dilaporin langsung. Bahaya. Jadi gara-gara masalah HAM,
hak asasi manusia dan jin ini sudah tidak jelas, ya, mengajari kita, menghalangi kita untuk mendidik anak kita sesuai dengan Islam dan syariat. Apa sih salahnya kalau orang tua cubit anak? Apalagi kalau dicuekin anaknya? Itu anak saya kok. Saya tidak ada orang tua yang berkeinginan membunuh anaknya. Dan tidak ada satupun guru yang ingin mematahkan tulang muridnya atau membunuhnya. Tidak ada sama sekali. Seorang guru itu adalah orang yang paling tulus di dunia. Ini bukan anak saya, tapi saya didik dia menjadi pintar. Guru-guru itu, murid-muridnya sudah menjadi menteri, tapi gurunya masih guru TK, masih guru SD gitu. Belum naik level, tapi dia nggak pernah ada iri, nggak pernah ada kesal, nggak pernah. Dan guru-guru terbaik itu adalah guru TK dan PAUD, karena guru yang pertama mendidik menghafalkan Al-Quran kepada kita, termasuk surat Al-Fatihah. Bayangin, guru PAUD dan TK itu yang pertama mendidik kita menghafal surat Al-Fatihah. Berapa tahun kita baca surat Al-Fatihah? Sehari berapa kali, bayangin tuh. Guru kita dapat pahala ngalir terus. Kenapa? Anak walaupun hafal Quran di rumah, tapi nggak hafal seperti di sekolah, ya, dengan gurunya gitu. Diperhatikan makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, bacaan-bacaan yang tepat, di mana berhenti, di mana lanjut, di mana mulai. Nah, itu jadi subhanallah, itu adalah guru-guru yang terbaik yang ada di dunia ini. Maka para orang tua, para guru yang dimuliakan Allah SWT, pembentukan kepribadian anak kita yang benar-benar harus dilakukan dengan pertama. Yang pertama kita lakukan adalah untuk membentuk kepribadian anak kita yang benar haruslah dilakukan dengan pertama, pembinaan keimanan. Yang pertama, itu keimanan tentang tauhid, mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf dengan segala hormat, banyak orang tua tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Dan guru juga termasuk juga sebagian yang tidak bisa. Nah, maka ada dasar-dasar yang harus dipelajari khususnya guru dalam sekolah Islam, guru TK, guru SD. Itu harus dibekali dengan pembinaan keimanan, tauhid. Anak itu bertanya, saya yakin banyak sekali guru yang tidak bisa menjawab. Pusing ini. Ya udah nanti aja ini gitu kan. Kalau ditanya contoh pertanyaan yang selalu populer sekali, Allah itu di mana, kata anaknya. Pusing gurunya kan. Bingung, waduh gimana ya, saya mau bilang gimana, ini anak-anak nggak ngerti. Tapi kalau nanti kita ada materi atau ada guru yang menjelaskan, gimana cara kita mempermudah ilmu buat anak-anak, khususnya berkaitan dengan keimanan atau tauhid kepada Allah. Itu katanya Nabi Muhammad itu kayak gimana sih, mana fotonya gitu kan. Saya mau lihat fotonya, kok foto kakek saya ada, foto ini ada, kok foto Nabi nggak ada, kan Nabi itu mulia, kenapa nggak ada fotonya? Harusnya kan ada foto. Kan orang besar katanya. Itu kan jadi subhanallah. Itu pertanyaan guru juga bingung menjawabnya. Loh, kenapa Bunda kita sholat atau guru kenapa ya kalau sholat zuhur sama asar tidak dikeraskan suara? Kenapa pada saat sholat subuh, maghrib, isya kita baru keraskan suara? Itu jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keimanan atau dengan berkaitan dengan ibadah atau lain sebagainya yang harus kita selalu memperhatikan. Pertama, pembinaan keimanan atau akidah. Kemudian yang kedua, pembinaan dan pembiasaan ibadah. Yang ketiga, pendidikan perilaku atau akhlak. Kemudian yang keempat, pembentukan jiwa serta pembinaan interaksi sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana cara pembinaan untuk keimanan, mendidik keimanan anak kita? Pembinaan keimanan bisa dilakukan dengan cara pertama, mengajarkan keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat dan menyertai manusia dimanapun dia berada. Bahwa kamu tidak perlu diawasi oleh mama atau bunda atau guru, tapi kamu diawasin oleh Allah. CCTV Allah itu 24 jam, tidak pernah mati dan tidak bisa dimatikan. Tidak ada yang bilang, oh pada saat itu CCTV-nya lagi mati, maka tidak bisa diawasi. Tidak. Kamu itu diawasi dimanapun kamu berada. Kalau kamu bohong sama bunda atau bu guru, tapi kamu tidak berani bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak sekali guru-guru dan orang tua yang mengancam, kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Kamu nggak ini, nggak masuk neraka. Jadi dia menghantui pikirannya dengan Allah itu maha kejam. Allah itu cuma neraka doang. Allah itu hanya pemarah. Allah itu murka. Allah itu salah. Nah, kalau sholat nanti masuk surga.
Nak, kalau cinta kepada orang tua, hormat kepada orang tua, masuk surga. Jadi yang baik-baiknya diungkit, diambil, disampaikan. Baru nanti ancaman itu pelan-pelan itu. Di antara 10 yang disampaikan, berita baik, satu berita yang tidak baik. Bahwa kamu kalau tinggalan sholat, kamu bisa masuk neraka, kamu bisa disiksa, kamu bisa dimurkai, Allah bisa murka, Allah bisa marah. Nah, itu jadi kebiasaan orang tua itu, kalau kamu nggak sholat, nanti kamu disiksa di neraka sama Fir'aun dan Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi anaknya yang terbaik itu Allah itu kejam banget gitu kan. Kok kesiksaan melulu yang dibahas. Padahal itu Islam itu ada dua. Ada berita baik, ada berita buruk yang bisa kita sampaikan kepada manusia. Kemudian kita menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, serta menjadikan Rasul dan keluarga dan para sahabatnya sebagai contoh yang baik. Orang tua itu wajib memiliki yang disebut dengan kitab-kitab kisah para sahabat, motivasi-motivasi, gimana para sahabat dulu, amanah, jujur, nurut, taat kepada orang tua, cinta kepada Rasulullah, kepada Allah SWT. Itu pasti ada kitab-kitabnya banyak. Belikan buku-buku tentang iman, tentang tauhid, tentang ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian menyibukkan anak dengan membaca Al-Quran dan hadis, sekaligus membahas maknanya, ya, membina keteguhan mereka dalam mempertahankan keyakinan dan siap berkorban untuk hal tersebut. Maka sebagian orang tua, kalau benar-benar cinta kepada anaknya, ayo kita bentuk akhlak anak kita, jadi biar anak-anak yang diridai, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah pembinaan ibadah. Pembinaan ibadah itu merupakan penyempurnaan dari pembinaan akidah. Kalau kita beriman, pasti harus ada praktiknya, harus ada tanda bahwa kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar akidah itu tertanam kuat dalam jiwanya, dia harus disirami dengan air ibadah, dengan segala ragam dan bentuknya. Dengan begitu akidahnya akan tumbuh kokoh dan tegar dalam menghadapi badai dan percobaan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, maka anak kita kalau benar-benar kita didik ibadahnya, dibiasakan dengan orang tuanya, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berikutnya adalah pendidikan akhlak. Karena anak itu memerlukan pendidikan akhlak agar aktivitas sosialnya mereka terhindar dari penyimpangan serta kesalahan, anak itu sangat memerlukan pihak yang memperhatikan perilakunya. Mereka tumbuh sesuai dengan pembiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Kemudian buruk, baik orang tua itu harus kita mendidiknya, ya, emosionalnya, dan lain sebagainya. Kemudian begitu pun akhlak yang mulia, misal dia sopan, peduli, dermawan, bijak, jujur, dan lain sebagainya. Itu orang tua perlu membentuk akhlak anaknya. Nah, contoh, anak itu masuk ke rumah, lempar tas, lempar sepatu, dia nggak peduli. Salah orang tua kalau perbaiki. Itu salah besar. Itu manjain anak berlebihan, itu kesalahan. Kita akan menyesal. Terus gimana caranya? Kalau anak sampai buang tas, buang sepatu, buang sandal, dia nggak peduli, dia nggak perhatian, dia nggak ini, tidak, biar dia berbaiki kesalahannya sendiri. Karena itu kan Anda membentuk dia. Nah, dia memperbaiki sini, sayang, sini. Ambil tasnya, masukin di sini. Ambil sepatunya, taruh di sini. Itu jadi, jangan kita selalu memperbaiki kesalahan anak. Nanti dia terbiasa dengan akhlak buruk itu. Udah besar juga sama dengan ya, sama dengan akhlak yang itu. Dia kalau udah besar, itu kan berbahaya. Akan tetap terbiasa dengan hal demikian. Kemudian berikutnya, pembentukan jiwa anak. Pembentukan jiwa dilakukan dengan cara sebagai orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk langsung yang terasa secara fisik, seperti ciuman atau bermain dan bercanda dengan mereka. Menyatakan rasa sayang dengan lisan. Mama sayang sama ini adik, mama sayang sama kakak, mama ini. Jadi ada kata-kata yang dia dengar, kata-kata penuh dengan cinta. Kasih sayang itu sesuai pembentukan jiwanya itu dirasakan secara fisik, dicium anaknya. Di Saudi itu pernah salah satu guru kemudian difoto, diupload di medsos waktu itu sempat viral, seorang guru yang anaknya masuk ke sekolah baru kelas 1 SD, yang namanya anak-anak baru pakai sepatu baru, jalannya agak aneh apa segala macam, udah anak itu jalannya agak ribet, akhirnya gurunya suruh duduk,
Kemudian gurunya itu langsung memperbaiki sepatunya. Jadi itulah membentuk jiwa dan itu akan berbekas di dalam hati anak tersebut. Ketika dia sudah dewasa, pasti akhirnya akan berbekas. Kemudian berikutnya adalah pembentukan intelektual anak. Orang tua harus memotivasi anak agar semangat mencari dan mencintai ilmu. Menuntut ilmu. Kan orang tuanya kadang-kadang di depan anak, dulu saya malas sekolah, dulu malas ini. Bagaimana Anda membentuk intelektualnya? Anda sendiri aja bikin dia malas sekolah dengan cerita-cerita Anda gitu kan. Maka kalau kita di sebagian tempat itu atau di Timur Tengah, anak-anak itu tidak bisa bergabung sama orang dewasa seterusnya. Karena orang dewasa itu kadang-kadang cerita-cerita yang zaman dulu, ya masa muda mereka, ada yang nakal, ada yang apa. Jadi dia merekam, dia mengingat, dia menghafal, boleh begini begitu. Jadi lebih bagus dipisahkan. Kalau waktunya masih campur boleh, silakan. Tapi ada waktu-waktu anak itu dipisahkan dengan orang dewasa karena mereka kadang-kadang bercerita berlebihan atau hal-hal yang menyimpang atau tidak baik, jadi khawatir diikuti oleh anak-anak tersebut. Nah, menuntut ilmu adalah ibadah utama yang mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya. Masa anak-anak ini adalah masa yang sangat baik untuk membangun keilmuan dan pemikiran mereka. Kemudian mencarikan guru yang saleh dan salihah. Mengarahkan anak kita sesuai kecenderungan ilmiahnya. Anak itu tidak mau jadi hafiz Quran, tapi dia mau jadi ahli matematika atau sains atau silakan apa kemauan anak selama baik, oke. Yang penting dia bisa baca Quran, dia hafal beberapa surat Al-Quran. Kadang-kadang orang tua maksa anaknya harus pesantren, harus masuk ke sekolah ini itu. Jangan, biarkan anaknya selama kemauannya, keinginannya baik, insya Allah bisa kita ikuti. Kemudian menyediakan bahan bacaan di rumah dengan membuat perpustakaan rumah, buku-buku tentang cerita kisah-kisah orang soleh, orang pada generasi dahulu, orang-orang pintar, ulama-ulama, kan ada buku-bukunya gitu, kisah-kisah, itu kita bisa bersiapkan untuk anak-anak kita agar mereka terbiasa dengan kisah-kisah dan motivasi yang membawa manfaat. Kemudian yang terakhir, sebagai orang tua, atau bagaimana mendidik anak kita, pembinaan kemasyarakatan. Membina anak untuk melakukan interaksi sosial bersama masyarakat. Menumbuhkan sikap kepedulian dan tanggung jawab terhadap persoalan umat. Interaksi anak di tengah masyarakat memerlukan pemahaman yang matang. Hubungan ketetanggaan, kekerabatan, pertemanan, anak harus memahami siapa yang harus dijadikan sebagai teman. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga sebagai pembentukan karakter anak. Ada cara untuk kita membentuk karakter anak kita. Yang pertama, untuk mendidik karakter anak kita menjadi anak yang baik. Pertama, mendidik anak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperlihatkan, ada teman-teman ke sekolah naik ke motor, kamu alhamdulillah diantar pakai mobil. Biar dia menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang kedua, mengajarkan tauhid yang benar. Jangan mengajarkan, kadang-kadang maaf, pada hampir semua sekolah begitu. Pada saat lebaran, kurban, mereka kumpulin uang dari anak-anak, patungan untuk beli kambing, buat kurban. Padahal itu kurban perasaan, itu kan kekeliruan. Gak ada kambing patungan 40 orang, gak ada. Kambing itu cuma 1 orang. Ya, jadi patungan itu bukan jatuhnya kurban, jatuh sedekah atau daging yang dihadiahkan, boleh. Kata orang biar kita membiasakan anak, boleh membiasakan anak, tapi jangan berbohong sama anak, karena itu bukan syariat, bukan sunnah Rasulullah. Jadi, kan gini, biasa kendaraan kita di surga adalah kurban kita. Contoh, kambing itu kurban dari fulan. Ya, fulan itu yang naik kendaraan ya. Jadi kendaraan di dalam surga. Saya mau nanya, kalau kita beli kambing 40 orang, yang naik siapa? Kira-kira yang naik siapa? Wali kelasnya lah pasti. Ya nggak mungkin, anak-anak pada berebut, nggak, mama aja yang naik, bunda aja yang naik, guru aja yang naik. 40 orang mau naik 1 kambing, nggak bisa. Yang naik siapa? Wali kelasnya kan? Subhanallah. Kemudian yang ketiga, berakhlak baik. Kita mengajarkan anak kita berakhlak baik. Kemudian mengerjakan sholat. Ya, kemudian mengerjakan sholat. Dan berikutnya, mengajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau ada yang bertengkar, ya nggak boleh kita marah-marah, nggak boleh ini. Itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, tapi level anak-anak, jangan level dewasa. Kemudian yang keenam, mengajarkan rendah hati. Harus dia tawadu, nggak boleh sombong. Kemudian yang ketujuh, bertanggung jawab. Kemudian yang kedelapan, sifat
jujur. Kemudian yang ke-9 adalah rasa hormat dan sopan santun. Yang ke-10, cinta damai, persatuan, dan nilai-nilai toleransi agar anak memahami fungsi toleransi dalam sehari-hari dan dalam kehidupan sosialnya. Contoh dia bawa 2 pulpen atau 2 spidol atau 2 pensil gitu, kemudian temannya minta, harus ajarkan dia toleransi. Ayo silakan pakai ini aja gitu, nanti pas selesai baru saya ambil lagi gitu bahasanya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu sebagian Masya Allah didik anaknya, ini barang-barang kamu, awas ada yang ngambil ya. Kalau mama tahu ada, kamu ini ngambil astagfirullah. Kan anak itu jadi takut gitu mau berbagi sama teman-temannya, tapi ada ancaman dari security yang ada di dalam rumah. Security itu ngancam, harusnya kan security ini sebagai ibu, jadi berubah jadi security gitu kan. Biasa gitu, kalau ibu-ibu lagi ngomong baik sama anak, mulutnya Masya Allah lebar, langsung fasih bicara, marah-marah. Tapi giliran diomelin sama suami langsung kumur-kumur gitu mulutnya. Jadi seorang orang tua itu khususnya ibu-ibu yang lebih banyak interaksi dengan anak harus benar-benar membiasakan dia untuk toleransi, mengajarkan dalam kesehariannya, kemudian dalam sosialnya juga. Kemudian biasakan anak untuk menggunakan tangan kanan dalam mengambil, memberi, makan, minum, menulis, dan juga menerima tamu. Terus, yang ke-12, membiasakan anak untuk selalu menjaga kebersihan, memotong kuku, mencuci kedua tangannya sebelum dan sesudah makan, dan mengajarinya untuk bersuci. Kenapa harus nunggu COVID, baru kita selalu mengajarkan anak kebersihan, cuci tangan, dan lain. Jangan, karena kita umat Islam itu adalah umat kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Kemudian yang ke-13, berlemah lembut dalam memberi nasihat kepada mereka dengan cara rahasia. Jangan di depan semua anak diberi nasihat, kemudian dia bongkar aibnya dan lain, itu kan nggak boleh. Tidak membuka kesalahan mereka di depan umum, jangan. Kemudian jika mereka tetap melakukan kekeliruan, maka tidak didiamkan. Orang tua mendiamkan anak selama 3 hari dan tidak boleh dari lebih dari 3 hari itu. Ya, kita boleh mendiamkan, tapi bukan mendiamkan artinya secara keseluruhan, tidak. Itu kurang tepat. Yang dimaksud didiamkan ya adalah kita tidak berbicara kepada anak kecuali jika ada perlunya. Ya. Jika ada perlunya. Kalau ada perlu baru ngomong. Kalau enggak lebih bagus diam, biar dia tahu kesalahannya, bahwa dia punya kesalahan. Tapi kalau dia salah kemudian kita biasa-biasa aja, ya dia menganggap itu tidak ada kesalahan. Nah, kemudian para orang tua, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri dengan doa orang tua untuk anak. Ada di dalam Al-Quran beberapa doa yang orang tua bisa panjangkan kepada Allah agar anaknya menjadi soleh dan solihah. Boleh dicatat nama suratnya dan nomor ayatnya, silakan. Surat Ibrahim ayat 40. Surat Ibrahim ayat 40. Doanya, Rabbi ja'alni muqimas salat min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan aku cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya. Maka itu yang pertama didoakan orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua, surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 100. Tadi surat Ibrahim ayat 40. Sekarang surat As-Saffat ayat 100. Allah berfirman, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Itu yang doa kedua. Kemudian doa ketiga di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian yang terakhir surat Al-Furqan, doa yang kita biasa baca atau kita sudah dengarkan dari khatib atau imam atau pada saat acara, doa surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Inilah ayat-ayat yang Bunda dan para guru bisa membacakannya dan bisa memberitahukannya kepada orang tua, agar membacakan doa-doa tersebut kepada anak-anaknya, agar semua insya Allah anak-anak menjadi anak soleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan segala kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak soleh dan salihah, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut, Bu Cindy. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Kok lama Al-Misri. banget ya nungguinnya? Sampai Alhamdulillah. jam 6 nih. Iya. Sudah mau selesai azan, Masya Allah. Sabar sekali ya, anak soleh. Baik, terima kasih Ustadz. Panasan azam ya. Oh, azam berarti bundanya nggak nyalain AC buat azam, maka azam kepanasan, pantasan nggak mau lama-lama. Iya. Azam di rumah sendiri kah? Ya, nanti minta tolong nyalain AC ya. Ya, ada itu apa? Ada bundanya nggak ke kantor. Oh, Insya Allah. Jadi dari tadi Azam menyimak nih ya. Iya. Pengajian Ustadz dari tadi. Masya Allah, anak soleh. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Al-Misri. Sangat menarik sekali pembahasannya tentang mendidik anak laki-laki dan perempuan dalam Islam. Sampai sini sebenarnya Bu Cindy banyak sekali pertanyaan, tapi Bu Cindy akan membuka pertanyaan untuk para jemaah, para ibu guru, orang tua murid. Bagi yang mau bertanya, Bu Cindy persilahkan. Kita buka pertanyaan. Silakan boleh melalui kolom chat atau bertanya secara langsung. Ya, baik Bu Cindy. Ya, dipersilakan Bu Neni. Bu Neni mau bertanya. Terima kasih Bu Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang disampaikan oleh Ustadz tentang celotehan unik anak, tentang pertanyaan di mana Allah atau kenapa Rasulullah itu hanya sinar saja, tidak digambarkan dengan wujud manusia begitu. Nah, ini memang terus terang PR buat kita seorang guru untuk menjawab yang tepatnya seperti apa. Nah, kami mohon jawaban dari Pak Ustadz, kira-kira jawaban yang tepat untuk kita berikan penjelasan kepada Ananda yang bertanya demikian itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Secara ringkas, kalau kita menjawab pertanyaan seperti itu, di mana Allah? Kita kasih tahu bahwa Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan zaman. Jadi ketika bertanya tentang di mana Allah, berarti Allah itu berarti sesuatu yang kurang tepat. Karena kalau di mana berarti itu tempat, sedangkan Allah sendiri yang menciptakan tempat. Jadi Allah itu maha besar. Allah itu maha besar, dan alam semesta ini kalau kita lihat, kasih lihat tuh di zoom tuh dari luar, kan ada video-video tuh bumi di zoom dari luar gitu, dari luar angkasa gitu kan nampak kelihatan, itu bumi aja kecil ya, apalagi planet-planet yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, maha kuasa. Allah tidak itu bertempat. Terus Allah itu ada di mana? Allah itu ada bersama kita dengan pendengarannya, pengetahuannya, dengan ilmunya. Jadi Allah itu tidak berada di tempat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguasai kita semua. Jadi aku kepingin lihat Allah. Ya udah, Bunda sampaikan kepada Ananda tersebut bahwa kalau mau bertemu dengan Allah, ayo kamu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin ibadah. Insya Allah kamu bisa berjumpa dengan Allah di surga.
Dan engkau bisa melihat Allah dengan secara langsung. Karena mata kita ini kan terbatas. Coba lihat. Bunda karena sakit itu matanya pakai kacamata, maka tidak bisa menerima cahaya yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Dan mata kita kan terbatas, cuma lihat sampai 10 meter, 20 meter. Sejauh dari itu tidak bisa kita melihatnya. Maka Allah itu lebih besar daripada segala-galanya. Nah, itu digambarkan. Kan anak itu berbeda-beda pemikiran dan pemahaman anak tersebut. Maka kita jelaskan bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah itu berada bersama kita dengan ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Terus kalau aku mau lihat Allah, ya jangan dulu sayang karena masih muda. Terus kenapa kalau saya mau lihat Allah? Kalau melihat Allah itu harus meninggal dulu. Kan kamu masih muda, nggak boleh. Nanti insya Allah kalau sudah panjang umur, nanti kita akan semua meninggal, akan kita semua menghadap Allah, dan kamu bisa berjumpa dengan Allah di surga. Tapi kamu nanti berjumpa dengan Allah di surga, tidak dengan penglihatan kita sekarang, dengan penglihatan yang baru, dengan tubuh yang berbeda, jasad yang lebih hebat, lebih canggih. Maka itu lebih bagus. Yang kedua, masalah Rasulullah SAW. Karena pada Rasulullah itu adalah sosok yang mulia. Kalau ada yang menggambarkan Rasulullah, seorang pelukis, kita ceritakan alisnya Nabi begini, hidungnya Nabi begini, dahinya Nabi begini, pipinya Nabi begini. Setiap orang pelukis akan berbeda-beda memahami, akan berbeda-beda kan gini, menggambarkan sosok seseorang juga kadang-kadang mereka berbeda-beda. Seperti gambar Syekh Abdul Qadir Jilani gitu, ulama sufi. Kan gambarnya beda-beda. Ini kan kalau guru-guru atau orang tua lihat, gambar Syekh Abdul Qadir Jilani ini ada begini, ada yang model begini, ada yang model. Karena menurut versi setiap pelukis masing-masing. Jadi mereka aja dengan orang biasa aja nggak bisa. Apalagi Rasulullah SAW. Dan kalau takut ada salah dalam gambar atau tulisan tersebut, jadi dia dosa. Karena Nabi itu berbeda. Karena Nabi itu adalah orang yang terpelihara, maka tidak bisa gambarkan. Karena mereka sosok yang mulia dan selalu terjaga. Contoh, nggak bisa kita menggambar orang-orang sembarangan. Ya, atau menggambarkan sosok sembarangan. Harus kita punya contohnya. Harus ada fotonya. Biasa kalau kita ke pelukis, dia bilang, Pak, mana ada fotonya biar saya menggambar. Kita mau lukis foto kamu, atau melukis foto papa, atau bunda, atau siapa. Dia pasti melihat contoh. Sedangkan kita tidak ada yang pernah melihat Rasulullah Muhammad SAW. Itu mungkin dengan secara ringkas, dan ada beberapa hal yang lain, biar yang penting meyakini dia. Meyakinkan dia dan memberikan pemahaman bahwa ini tidak bisa digambarkan. Digambarkan dalam hati boleh, tapi secara langsung tidak bisa. Karena Rasulullah adalah sosok yang mulia dan khawatir gambar itu disalahgunakan gitu. Nah, wallahu a'lam. Syukran katsir. Afwan, barakallah. Baik, Masya Allah. Ini sudah terjawab ya dengan pertanyaan Bu Neni, pertanyaan yang sama dengan saya, sama pertanyaan ya, dan memang lagi belakangan ini anak saya juga di usia 4 tahun menanyakan Allah itu di mana gitu. Terus, nah ini satu lagi nih Ustadz ya, sebelum Bu Cindy ada lagi kah yang mau bertanya? Dipersilakan dulu deh, Bu Cindy silakan kepada jamaah dulu. Boleh Saya Bu mungkin, Cindy? oh ya. Ya, silakan Bunda Aidan. Bunda Aidan, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sering mendengar Pak Ustadz dalam ilmu parenting itu kita diminta untuk menghindari kata jangan dalam mendidik anak. Misalnya, jangan berantakin mainan ya, jangan ganggu adik ya. Kita diminta untuk dimaknai secara positif. Misalnya, yuk kita beresin mainan sama-sama. Yuk kita jaga adik sama-sama. Sementara mungkin dalam Al-Quran kata jangan itu kan juga sering kita temui ya Pak Ustadz ya. Jangan misalkan melawan orang tua, jangan ini. Nah itu menurut Pak Ustadz bagaimana dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz? Ya, Al-Quran itu berbicara kepada orang yang sudah dewasa, pertama. Yang kedua, orang yang akalnya sudah sempurna. Jadi dalam arti ketika kita sudah dewasa menggunakan atau anak sudah balik menggunakan jangan itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu pada saat di bawah usia 10 tahun, 8 tahun ke bawah. Kalau menggunakan kata jangan itu kurang tepat. Maka kita gunakan, ayo kita pakai kata-kata yang baik. Tapi sekali-sekali harus memberikan peringatan dengan jangan. Al-Quran itu selalu mengajak. Tapi sekali-sekali Al-Quran melarang. Ya, lakukan ini, jangan lakukan ini. Jelas? Itu harus kita tetap gunakan tapi pada saat tertentu.
tidak sering. Biasakan, jangan lupa mandi, jangan lupa ini. Ayo sayang, mandi ya. Ayo sayang, siap-siap ke sekolah gitu. Jadi ada waktu tertentu yang bisa kita gunakan. Setiap orang tua akan mengukur pemahaman dan kemampuan anaknya untuk menerima kalimat-kalimat tersebut. Maka kata jangan itu disebut dalam Al-Quran itu untuk orang-orang yang dewasa, yang sudah balik. Sedangkan ini masih ke anak-anakan itu. Jadi kan begitu, harus kita gunakan bahasa yang sesuai dengan mereka agar tidak disalah pahami. Ketika saya menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI 2 tahun 2019-2020, itu kita kalau menegur anak itu yang peserta yang Hafiz Indonesia itu, kita tidak bilang, kamu salah, itu tadi kamu bacanya salah, tapi kita bilang kurang tepat. Itu kita gunakan bahasa yang lebih ringan, kurang tepat. Padahal sama aja sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Makasih Pak Ustadz. Barakallah. Satu lagi Ustadz di kolom chat ya, satu lagi pertanyaan. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah agar kita dapat menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak, sedangkan kita adalah orang tua pekerja yang tidak dapat mendampinginya setiap saat? Bagaimana nih? Harus punya waktu berkualitas untuk anak, berkomunikasi dengan anak, ngobrol sama anak, curhat sama anak. Kemudian kita mendidik diri lebih dahulu, kemudian mendidik anak kita. Sayang sekali kalau kita mendidik anak kita, kemudian kita yang bertentangan dengan hal demikian. Mengerjakan kedisiplinan, kebersihan, kita sendiri yang melanggar. Maka kita mendidik anak kita, mendidik diri kita dulu, membekali diri dengan ilmu, satu. Kedua, harus membiasakan kita memiliki waktu yang berkualitas. Sebagaimana kita berangkat ke kantor jam 7, on time harus berangkat, jam pulang jam sekian. Masa buat anak kita tidak punya waktu gitu kan? Pulang dari ke kantor, dari kerjaan udah lelah, capek, nggak ngurusin anak, nggak mikirin anak, itu kan kurang tepat. Maka kita harus mencari pekerjaan. Maka ibu-ibu yang kerja harus benar-benar pekerjaan yang tidak terlalu jauh. Kedua, benar-benar bisa memantau anak. Ketiga, tidak ketinggalan keluarga. Contoh, meninggalkan suami, anak, dan lain berhari-hari, berjam-jam, waktu-waktu yang sangat lama gitu kan, ada tugas keluar kota sampai seminggu, ninggalin suami dan anak sendirian, nah itu kan kurang tepat. Kenapa? Karena itu saja ada pengaruh besar. Anda nggak sebutin kan ada anak-anak di sini, tapi ada hal-hal yang terjadi yang tidak diharapkan itu terjadi di rumah tangga, ya, ketika istri berkejauhan dari suami, khususnya yang istrinya kerja, apalagi tugas keluar kota dan lain sebagainya, dan meninggalkan suami dan anak sendirian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah sangat bermanfaat sekali tausiah dari Ustadz, pertanyaan dan jawab-jawaban. Mungkin dari sebagian orang tua juga masih ada ingin yang bertanya nih, bagaimana nih Ustadz, apakah boleh izin bertanya secara nanti pribadi? Bu Cindy lihat di channel YouTube, betulkah channel YouTube Ustadz atas akun Al-Misri Official di IG-nya @ahmad_al-misar. Betul ya Ustadz ya? Betul. Oke, baik. Mohon izin bertanya ya Ustadz ya, nanti Bu Cindy mungkin ada orang tua lain yang ingin bertanya. Boleh Ustadz nanti langsung ke IG-nya bertanya di situ? Boleh insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Ahmad Al-Misri. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ditutup sama Ustadz oleh doa sekalian, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومعلمينا وأصحاب الفضل علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ومحروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجمعنا في خير وعلى الخير واجعلنا على الخير. اللهم اجعل أدب لنا أولادنا. اللهم أدب لنا أولادنا. اللهم أدب لنا أولادنا وحسن أخلاقهم. اللهم أدب لنا أولادنا وأحسن أخلاقهم. اللهم يا حي يا قيوم يا مجيب العاسرين اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب
تب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Itu tadi dia acara kita sudah diakhiri oleh doa yang sudah dipimpin oleh Ustadz Ahmad Al-Misri. Semoga acara kita, pertemuan kita hari ini diberkahi Allah ya, ayah bunda, para jamaah. Sekali lagi Bu Cindy ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Al-Misri, Ibu Neni selaku Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar 4, dan Ibu Ketua Jamia, Ibu Feni beserta jajarannya, serta para jamaah, Ibu guru sekalian. Kurang lebihnya Bu Cindy mohon maaf lahir dan batin apabila dalam menyampaikan acara banyak tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin berfoto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mohon izin didokumentasikan. Ustadz dan para jamaah. Bu Liza, siap? 1, 2. Kita persingkat waktu ya. 1, 2, 3. Oke, Bu Cindy. Baik, terima kasih Bu Liza. Sekali lagi terima kasih untuk para jamaah dan partisipan yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini. Inilah orang-orang yang terpilih ya di sore hari, di Jumat sore, mencari ilmu, menuntut ilmu demi untuk anak-anak kita menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Jangan lupa ayah bunda silakan mengisi link absen yang sudah ada di kolom chat. Ya baik, terima kasih anak-anakku yang sudah mengisi acara pada hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni dan teman-teman. Terima kasih Bu Feni. Alhamdulillah selesai sudah pengajian online kita pada hari ini. Mudah-mudahan berikutnya di bulan berikutnya bisa tambah lebih banyak lagi jamaahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih Bu Guru semua.